Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ketiga pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 11 yaitu berkaitan dengan upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, di sini ada hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan kemarin-kemarin, HAM itu adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia secara menyeluruh ataupun semuanya. Nah, ini adalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Nah, di sini yang pertama pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan Komnas HAM. Nah, Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 2003 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Nah, di sini dijelaskan Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, di sini adalah Komnas HAM itu adalah sebagai pengkajian, jadi mengkaji kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, kemudian meneliti, kemudian memantau dan mediasi berkaitan tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adalah Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Apakah kasus pembunuhan, kasus perkelahian, kemudian kasus kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah wewenangnya Komnas HAM, jadi mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Nah, di sini adalah wewenang Komnas HAM konsultasi di antara dua belah pihak, negosiasi, mencari solusi yang terbaik di antara dua belah pihak. Yang ketiga, menyelesaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Kalaupun misalnya ada pelanggaran HAM yang merugikan masyarakat, nah tentunya di sini adalah rekomendasi. Nah, ditunjuk Komnas HAM ini adalah sebagai kalau ada kasus-kasus pelanggaran ini dikedepankan untuk menegosiasi supaya permasalahan tersebut biar selesai. Yang selanjutnya adalah memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi kalaupun ada bermasalah, jadi diselesaikannya di pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Kemudian pembentukan instrumen HAM. Nah, di sini adalah alat hak asasi manusia untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, di sini adalah untuk memberikan perlindungan, kemudian menegakkan hak asasi dan kewajiban manusia. Nah, di sini adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Kemudian ada Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Itu adalah alat untuk instrumen tentang hak asasi manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Nah, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat, misalnya kasus Tanjung Priuk, kemudian kerusuhan di Semanggi. Nah, ini adalah pengadilan hak asasi manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Jadi kasus-kasus poso, kasus-kasus yang ada di Indonesia, pokoknya yang paling berat itu seadil-adilnya berkaitan dengan hak asasi manusia yang ada di masyarakat.
Nah, kemudian pengadilan hak asasi manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara. Jadi memeriksa, mengkaji, kemudian memutuskan perkara berkaitan pelanggaran yang berat. Jadi di sini adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Jadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu adalah harus ada pengadilan hak asasi manusia berkaitan tentang hak dan kewajiban manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Nah, di sini adalah yang pertama upaya mencegah. Jadi lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini adalah berkaitan dengan upaya penanganan kasus HAM. Kemudian menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Jadi menegakkan di setiap individu, di setiap organisasi, di setiap masyarakat tentang tegaknya hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan di mana saja berada berkaitan dengan bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Nah, ini adalah di sini pelayanannya ditingkatkan tentang kemasyarakatan. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi meningkatkan pengawasan dari masyarakat berkaitan lembaga-lembaga politik, apakah ada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Kalaupun misalnya ada, dilaporkan saja berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang keempat adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Jadi meningkatkan hak dan kewajiban, haknya dilaksanakan, kewajiban yang dilaksanakan, jadi harmonis, seimbang. Nah, itu adalah salah satu berkaitan dengan pencegahan yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran yang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, di sini yang selanjutnya adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, baik di sekolah, di lingkungan, kemudian di organisasi, di masyarakat, kemudian di perusahaan. Jadi kita harus membangun keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus selaras, seimbang, biar berjalan dengan lancar. Nah, itu ya pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.